Wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Kembali Allah gembirakan, Allah dudukkan kita di majelis yang dimulai dengan nikmatnya salat berjamaah di masjid yang insya Allah penuh dengan berkah Allah ini, dan kita menikmati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat subuh, salat fajar dengan sujud sajadah, dan itu kita dawamkan setiap Jumat, sujud sajadah. Dan Allah beri pada kita imam yang membawa kenikmatan dalam ibadah. Kisahnya A sampai Z. Beginilah cara Allah membahagiakan kita. Masjidnya indah, imamnya indah, jamaahnya yang istiqamah. Semoga kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Tentu kita juga ingin kenikmatan ini setelah kita wafat, anak-anak kita menikmati suasana ini. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, berkah ilmunya, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Majelis zikir yang dipimpinnya menjadi majelis yang memberikan manfaat bagi seluruh jamaahnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kita alhamdulillah yang duduk di dalam majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita. InsyaAllah hari ini kita teruskan tafsir Jalalain, yaitu ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita nggak bisa panjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Cuma Abah mohon maaf, tolong diingatkan nanti kalau sudah sampai waktu Isra. Karena sesungguhnya salah satu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang tenggelam di dalam kecintaan kepada majelis ilmu. Jadi kadang-kadang katanya terdengar titit tapi Abah enggak mendengar. Karena kita memang sudah sedang tenggelam di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, seperti tenggelamnya baru saja kita di dalam sholat, di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanyut di dalam pelukan Allah, tenggelam dalam pelukan Allah sehingga mengalir air mata kita. Ini yang disebut dengan hidayah. Dan ini tidak bisa direka-reka, tidak bisa dibuat-buat. Kehendak Allah Subhanahu wa taala semacam itu yang insya Allah secara panjang lebar pada saat ini kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya 25 menit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah, tunjukkan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu makna letterleknya. Sesungguhnya hidayah itu tidak ada di dalam Al-Quran yang bentuknya memakai kalimat masdar, isi masdar. Akan tetapi yang ada di dalam Al-Quran itu memakai kalimat fi'il. Begitu. Memakai kalimat fa'ala. Itu jumlahnya ada 232 yang memakai fa'ala.
Kemudian yang memakai wajan ifta'ala ada 61. Jadi kata-kata hidayah dengan kata-kata lain yang memakai fa'ala dan ifta'ala, yang memakai fa'ala itu jumlahnya ada 232, yang memakai wajan ifta'ala itu ada 61. Jadi kata-kata hidayah dalam Al-Quran itu jumlahnya 232 ditambah dengan 61. Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? 293. Jadi kata-kata hidayah di dalam Al-Quran ada 293 kali disebut oleh Allah. Berulang-ulang. Kemudian Abah ingin kembali ke belakang penjelasan kemarin bahwa tidak ada surat yang paling tinggi pangkat kedudukannya dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, maka yang paling tinggi pangkat kedudukannya adalah suratul Fatihah. Hadis Rasulullah mengatakan kepada sahabat, inginkah aku berikan kepada kamu sesuatu yang paling hebat? Maka Rasulullah ditagih setelah selesai sholat apa? Adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah mengandung seluruh isi Al-Quran. Yang jumlahnya kurang lebih, ini ikhtilaf hitungannya, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, 77 sekian kalimah. Maka kandungannya ada dalam surat Al-Fatihah. Semuanya. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan seluruh Al-Quran, hanya menurunkan surat Al-Fatihah saja cukup. Cuma Allah ingin menjelaskan lebih rinci lagi, maka Allah turunkan sampai 6.666 ayat kurang lebih, 114 surat dan 30 juz. Kemudian surat Al-Fatihah terkumpul pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan surat Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat, cukup Bismillahirrahmanirrahim, cukup. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini mengungkuli makna yang ada dalam seluruh surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman yang memberikan nikmat di dunia, Ar-Rahim yang memberikan nikmat di akhirat. Selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memprogramkan bagaimana umat manusia itu mendapatkan nikmat dunia dan mendapatkan nikmat akhirat. Yang dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai kan? Selesai. Subhanallah. Nah kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahan seluruh surat-surat, ayat-ayat, kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran itu karena adanya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan yang baik, kemudian tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akto, fahuwa abtar. Bahkan dalam hadis yang ketiga, fahuwa ajjam. Jadi akan terputus daripada berkah. Jadi keberkahan Al-Quran ini semuanya karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya hari ini kita belajar tentang surat yang maha tinggi. Tentang surat yang maha besar. Tentang surat yang maha agung. Oleh karenanya kita juga akan mendapatkan pelajaran yang maha tinggi. Yang maha besar. Yang maha agung. Di antaranya di dalam pelajaran surat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kemarin kita sudah tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebuah ikrar kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau na'budu kami beribadah. Wa
iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah kemudian pertolongan yang mana? Yang pertama harus dimintakan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Yang pertama yang harus kita minta bukan dunia dan seisinya, bukan surga, bukan ridho Allah, tapi yang pertama yang harus kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang harus kita minta adalah hidayah. Makanya di dalam madhab Imam Syafi'i ada doa kunut. Ini sebuah pendidikan yang melekat kepada hamba dari surat Al-Fatihah. Apa yang dibaca dalam doa kunut tadi? Yang pertama diminta. Padahal problem kita banyak. Ada banyak utang, ada diomelin terus sama istrinya karena usahanya belum maju-maju. Problem. Tapi yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon itu, mohon hidayah. Allahumma hdina fiman hadayat. Itu yang pertama. Ini sebuah tarbiyah daripada suratul Fatihah yang kita minta hidayah. Karena yang mahal itu bukan harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, akan tetapi yang mahal adalah hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah, jangankan ia menjadi orang yang kaya raya, jangankan ia menjadi orang yang memiliki pangkat dan kedudukan. Andai ia menjadi orang yang paling miskin, yang paling papa. Andai ia menjadi orang yang paling tidak memiliki pangkat dan kedudukan. Akan tetapi ia mendapatkan hidayah, Allah akan datangkan kesenangan kepadanya. Allah akan datangkan kebahagiaan kepadanya. Allah akan datangkan kemuliaan kepadanya. Sebaliknya orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia punya harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, tapi hidayah tidak ada dalam dirinya, Allah akan cabut kebahagiaan, cabut kesenangan, dan Allah akan cabut kemuliaan. Walaupun jadi presiden, jadi ketua MPR, nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala kalau hidayah tercabut. Jadi yang paling penting adalah sesuatu yang bernama hidayah. Bukan sesuatu yang bernama harta kekayaan, bukan sesuatu yang namanya pangkat kedudukan. Ini qat'i dalam Al-Quran. Abah ingin ulangi cerita Bilal bin Rabah. Orang yang paling miskin, papa di dunia. Jangan harta kekayaan, pangkat kedudukan. Dirinya sudah tidak dimiliki oleh diri. Sudah dijual kepada majikan. Dijual. Pakaiannya hanya yang menutupi dia punya alat vitalnya saja. Segitu saja pakaian. Boro-boro punya pakaian kayak abah begini. Ada jas, ada sorbannya. Mengalahkan murobi kita. Enggak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa dalam dirinya. Kalau dia tidak bekerja, tidak makan. Tidak bekerja, tidak minum. Kemudian ia mendapatkan beban, harus memutarkan roda penggilingan gandum. Yang harus didorong oleh 2 onta, bayangkan. Karena Bilal ini dilihat hitam, kekar, udah enggak dianggap orang aja. Dianggapnya kamu ini 2 onta. Begitu. Udah hitam, jelek, rambutnya kencel, hidungnya dekok ke dalam, begitu. Udah enggak ada, bisa dilihat sebelah mata. Tapi Rasulullah SAW mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini kepada orang miskin dulu. Rasulullah 4 hari berturut-turut, nggak ngomong nggak apa. Bilal pas megang roda penggilingan itunya, gagang penggilingan gandum, digeser, biar saya muter 1 hari. Besok datang lagi, Bilal lagi pegang, digeser lagi sama Rasulullah, muter lagi. Besoknya yang ketiga kali, digeser lagi tangan Bilal, diputar lagi Rasulullah. Kemudian yang hari keempat, Bilal nyetop. Muhammad, apa sesungguhnya keinginan engkau? Di tengah-tengah orang tidak memandang sebelah mata kepada aku. Engkau bukan hanya
menyapa, tapi engkau telah meringankan bebanku, di mana beban penggilingan gandum ini harus diputar dengan 2 onta. Orang bebankan kepada saya, 4 hari berturut-turut gua putarkan roda penggilingan gandum. Apa yang kau mau dariku? Rasulullah SAW yang keluar dari hati yang sangat dalam, kemudian sampaikan kepada Bilal, aku tidak ingin apa-apa. Aku ingin engkau menjadi orang yang bahagia. Aku ingin engkau menjadi orang yang mulia. Bilal sama sekali nggak ngerti. Orang semacam ini kok bisa bahagia? Orang semacam aku kok bisa mulia? Di mana jalan kebahagiaan dan di mana jalan kemuliaan buat aku, kata Bilal. Begitu. Bagaimana Muhammad aku bisa bahagia, bisa mulia, orang yang semacam aku ini? Begitu. Bisa, kata Rasulullah SAW. Begitu. Engkau yakin kepada yang ahad. Ini tarbiyah daripada Rasulullah kepada orang yang tidak memiliki latar belakang apa-apa, kecuali seorang hamba sahaya. Aku hanya ingin engkau mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Apa pendidikan yang diberikan? Engkau jangan yakin kepada makhluk, tapi yakin kepada yang ahad. Jangan yakin kepada berhala-berhala itu, tapi harus yakin kepada yang ahad. Siapa yang ahad? Adalah yang ahad, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan aku dan menciptakan engkau. Gampang gak kira-kira? Kata Bilal, sangat gampang. Akhirnya Bilal memasukkan kalimah ahad di dalam hatinya, keluar di dalam lisannya, sehingga ketika penggilingan gandum diputar oleh Bilal, Bilal mengeluarkan kata-kata ahad. Dan ini diketahui oleh istri majikannya. Ketika datang, disampaikan oleh istri majikannya, itu Bilal 4 hari berturut-turut datang oleh Muhammad. Pasti didekati, keluar kalimat ahad. Diambil berhala kecil, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Ditonjokkan ke mulutnya. Rubah itu kalimat. Kamu kembali kepada menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Tidak, ahad, ahad. Yang berujung, didorong keluar, diikat kakinya, diikat tangannya, digencet dengan patu, dan dipecut setiap hari. Sehingga badan Bilal tidak berupa manusia lagi. Sesekali dibakar dengan bara api. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar Siddiq. Melihat keadaan Bilal yang sudah tidak rupa manusia itu, maka langsung dibeli oleh Abu Bakar Siddiq kepada majikannya dan diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah mendidik Bilal sehingga kita semua cerita Bilal. Ketika Umar bin Khattab menjadi gubernur, menjadi Amirul Mukminin, beliau diangkat menjadi seorang gubernur. Kemudian Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika Allah ingin memberikan tahu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke surga, maka terdengar satu suara. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, suara apa itu? Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasul, itu suara terumpah daripada salah seorang sahabatmu. Sahabatku yang mana? Sahabatmu yang bernama Bilal. Dunia belum kiamat, Bilal masih ada di alam dunia, terumpahnya sudah naik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendapatkan hidayah. Di seluruh dunia sekarang siapa yang tidak mengenal Bilal? Siapa yang tidak mengenal Bilal? Kalau ada umat Islam tidak mengenal Bilal, tidak sah Islamnya. Begitu. Tidak sah Islamnya. Karena ini cerita melegenda di dalam cerita sahabat, hikayatus sahabat. Subhanallah. Kemudian ini cerita orang yang tercabut hidayah, yang tidak ada hidayah. Fir'aun itu bukan Jokowi, bukan SBY, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi Fir'aun itu raja yang sangat legendaris. Tidak ada yang bisa menggantikan. Ramses I, Ramses II. Harta kekayaannya banyak. Pangkat kedudukannya luar biasa. Kemudian istrinya, bukan 1, bukan 2. Banyak. Karena nggak pakai hukum, nggak pakai 4, nggak ada buat dia. Pokoknya yang cantik buat dia aja, setiap minggu kontes. Yang cantik, nggak boleh rakyatnya ngawin yang cantik, nggak boleh yang cantik buat siapa? Buat Fir'aun saja, sehingga dibuat taman yang dibuat lewat sungai Nil. Di situ ada taman-taman,
dan itu wanita disuruh main. Tiap hari suruh dandan. Jadi kalau Fir'aun pengen, dia cuma di atas singgasananya tulak pinggang. Marpu'ah. Begitu. Robi'ah. Begitu. Jadi, gimana supaya kita bayangkan begitu hebatnya Fir'aun. Akan tetapi karena hidayah tidak ada dalam kehidupannya. Walaupun harta kekayaan ada di gudangnya, pangkat kedudukan ada pada pundaknya, wanita-wanita cantik ada di istananya, tapi tidak kunjung kebahagiaan dan tidak kunjung kemuliaan. Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan sebinasa-binasanya. Ini Abah ingin cerita bagaimana kalau dalam cerita sesungguhnya kita taunya tenggelam saja. Tidak, cerita sesungguhnya bukan cuma tenggelam tapi panjang. Tapi pas tenggelamnya seperti apa? Yang paling cepat mati itu dibunuh bukan oleh pedang sesungguhnya. Kalau di pedang masih kena begini-begini. Tapi kalau sudah masuk air 5 menit selesai. Jadi seluruh tentara Fir'aun cuma 5 menit. Tapi Fir'aun 7 jam. Kenapa? Allah ingin membinasakan Fir'aun. Di samping nanti dibinasakan nanti di akhirat. Dengan dilemparkan dengan ajab api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi si Fir'aun ini, yang lain udah pada mati, Fir'aun masih belum mati. Kulipat, kecepuk begitu. Percis kayak ikan yang dikasih dikasih enrin. Wow, dia begini dulu begitu. Sengaja Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa sadengnya lebok takusia gitu. Begitu. Rasain sama lu begitu. Ini bahasa Jakartanya. Enggak tahu bahasa apa? Bahasa sentulnya kayak apa begitu. Coba kecepuk. Sehingga terasa susahnya, serasa menderita. Sehingga tidak ada jalan lain. Kata Fir'aun, ini harus saya minta tolong kepada Robnya Musa, Robnya Harun. Sehingga ia menjerit di akhir hayatnya. Dalam keadaan syakaratil maut. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Robnya Musa dan Robnya Harun. Akan tetapi taubat dalam keadaan sakaratil maut, persyaratannya sudah tidak masuk. MUU-nya sudah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nehi." Tidak. Subhanallah. Ini adalah gambaran manusia yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa yang pertama harus diminta oleh kita adalah hidayah. Karena nasib kaya, nasib miskin itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita mendapatkan harta kekayaan, belum tentu kita mendapatkan pangkat dan kedudukan. Karena Allah Subhanahu wa taala manakala meletakkan kebahagiaan, kemuliaan pada harta kekayaan, pada pangkat kedudukan, pasti kita akan mengatakan kepada Allah, Allah tidak adil. Betul? Berapa orang yang punya harta kekayaan? Di dunia ini konglomerat cuma ada 16 orang. Kita termasuk konglomerat enggak? Begitu. Motor aja belum selesai utangnya. Begitu. Rumah aja belum selesai utangnya, boro-boro konglomerat. Yang punya pangkat kedudukan di dunia ada berapa orang? RT dalam satu lingkungan ada berapa? 1. RW cuma 1. Kemudian lurah cuma 1 dalam satu kelurahan. Camat cuma 1 dalam satu wilayah. Kemudian bupati cuma 1 dalam satu kabupaten. Gubernur cuma 1 dalam satu provinsi. Assalamualaikum. Kemudian presiden se-Indonesia walaupun luas cuma 1. Jadi berapa orang yang punya pangkat kedudukan? Andai Allah meletakkan kebahagiaan, kemuliaan pada harta kekayaan, pada pangkat kedudukan, pasti kita akan mengatakan Allah tidak adil. Oleh karenanya Allah tidak meletakkan kebahagiaan, kemuliaan pada harta kekayaan, pada pangkat kedudukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan, kemuliaan pada sejauh mana manusia mendapatkan hidayah daripada Allah. Orang yang mendapatkan hidayah, yang kaya bahagia, yang kaya mulia. Orang yang mendapatkan hidayah, yang miskin senang. Kemudian yang miskin mulia. Jadi kemuliaan, kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat tergantung kepada hidayah. Manakala kita mendapatkan hidayah,
Allah datangkan kebahagiaan, Allah datangkan kemuliaan. Oleh karenanya tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini adalah yang pertama-tama harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istri kita saat ini marah-marah, hutang kita belum selesai, maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ya Allah siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Nah, untuk mengetahui hidayah, kita harus mengetahui jumlah hidayah, pembagian hidayah. Dalam kitab Tafsir Munir ada 5 pembagian hidayah. Ini agak ngaji dikorelasilah dengan sedikit ceramah begitu. Karena kalau ngaji saja ini kan bukan santri, bukan. Jadi kita sepotong santri, sepotong mustami begitu kira-kira. Jadi di dalam kitab Tafsir Munir ada 5 pembagian hidayah. Yang pertama hidayatul ilham. Kemudian yang kedua hidayatul hissi atau hidayatul hissi. Yang ketiga hidayatul akli. Yang keempat hidayatul dini. Yang kelima hidayatul taufik. Yang pertama adalah hidayatul ilham. Ini seperti hidayah yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bayi. Bayi kalau mau netek, Allah berikan hidayah. Namanya hidayatul ilham. Diilhamkan supaya nangis. Kalau bayi nangis, oh lapar kata ibunya. Karena bayi itu akalnya belum berpikir, matanya belum begitu, pandangannya belum begitu bisa memberikan pandangan yang bermakna. Demikian pendengaran, semuanya belum berfungsi. Maka bayi tidak minta, pengen netek gitu. Enggak ngomong begitu. Bahaya begitu. Ini bisa jadi tempat ziarah begitu. Begitu. Maka Allah berikan hidayatul ilham, nangis. Gitu. Dan hidayatul ilham ini Allah berikan bukan hanya kepada manusia. Allah juga berikan kepada binatang. Seperti lebah mengambil saripati yang baik-baik, yang manis-manis, atau yang hitam pun, tapi yang hitamnya baik, sehingga ada madu hitam, begitu. Maka itu adalah ilham dari Allah. Begitu. Itu kan kalau anaknya, anak ayam, itu kan emaknya dikasih ilham, anaknya dikasih ilham. Begitu. Kata emaknya, padahal nggak bisa ngomong. Itu si ayam tuh nggak sini enggak, cukup diginiin aja. Pas diginiin, kemudian itu anaknya masuk ke dalam perut ibunya. Terus si anak nih nggak tahu kalau di sela-sela setiap perut ibunya itu ada puting. Nah kita aja nggak ngerti. Begitu. Si anak ayam ini dari mana dia tahu ada puting? Itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia mencari puting, sehingga ia nikmat emaknya nutup anaknya pada netek. Ini ilham. Kerbau begitu. Coba ada nggak tuh yang pernah ngangon kerbau di sini? Kalau Abah pernah ngangon kerbau. Karena Abah di kampung dulu. Ayah ini dulu punya kerbau, punya sapi, punya kambing, punya kuda. Jadi Abah pernah ngangon kerbau, pernah ngangon sapi, ngangon kambing, ngangon kuda, pernah. Itu kerbau, kalau kita bawa ke tempat yang sekiranya akan menyengsarakan dia. Itu pas dia mau turun, dia mundur lagi. Padahal nggak punya akal. Nah ini dikasih. Apa yang membuat dia mundur sehingga nggak maju? Ini berbahaya kalau saya teruskan. Begitu.
Nggak ada rambu. Nggak ada merek apa namanya, berbahaya pakai apa, pakai tengkorak, nggak ada. Dan walaupun ada, kerbau nggak mungkin. Wih, berbahaya nih. Tidak. Begitu. Tapi kenapa kerbau mundur? Kita aja, kenapa ini mundur? Oh, rupanya ini satu apa namanya rawa yang kalau dia maju bisa apa namanya tenggelam di lumpur, mundur. Nah, ini ilham. Itu hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatul hissi. Ada mengatakan hidayatul hawasi. Itu hidayah yang Allah titipkan lewat panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Mengetahui sesuatu lewat mata, mengetahui sesuatu lewat telinga, mengetahui sesuatu lewat penciuman, mengetahui sesuatu lewat perasaan. Begitu. Kalau maaf ini, santri diam aja dulu ya, begitu. Kenapa kita kawin? Bukan di luar perintah, di luar perintah ngomong gitu. Karena ada rasa. Ustadz ini nggak kawin sama abah, nggak kawin sama istri abah kalau tidak punya rasa. Begitu. Ada juga yang dipaksakan, nanti 3 hari udah berantakan tuh kawinnya karena nggak ada rasa. Kenapa abang dingin? Boga rasa yang kesia gitu. Kenapa? Begitu. Kenapa kok diam aja? Nggak ada rasa. Nah, ini hidayatul apa namanya? Hissi. Jadi Allah berikan kepada kita lewat rasa, Allah berikan kita lewat penglihatan, Allah berikan lewat pendengaran. Ini adalah yang disebut dengan hidayatul hissi atau hawasi. Begitu. Jadi pemahaman terhadap sesuatu lewat panca indera kita. Insyaallah ya. Nah, ini hidayah yang kedua. Dan hidayah yang ketiga adalah hidayatul akli. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah lewat akal kita. Dan hidayah akli ini adalah merupakan hidayah yang ketiga yang lebih tinggi daripada hidayah ilham, hidayah hissi, dan hidayah ketiga ini ada hidayah akal. Hidayatul akli. Nah, kita kadang-kadang hari ini banyak tahu sebutan akal, tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu apa itu akal. Begitu. Sehingga kita bisa berbicara, inilah yang membedakan pangkat kedudukan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akalnya. Betul? Dengan akalnya. Akan tetapi akal ini tidak segala-galanya. Begitu. Dibandingkan dengan hidayah-hidayah yang lain. Makanya harus tuntas ini yang 5 ini kita bahas. Begitu. Abah ingin sampaikan, mahwal aklu. Al-aklu huwa sirrur ruhaniyu. Yu'rafu bihil ulum ad-daruriyat wan nadhariyat. Mahaluhu fil qalbi wa nuruhu fid dimaghi. Ini definisi daripada akal. Akal itu adalah huwa sirrur ruhani. Sesuatu yang lebih halus, lebih lembut daripada ruhani. Ruhani itu sesungguhnya sudah lembut. Ternyata ada sesuatu yang lebih lembut daripada ruhani. Yang disebut dengan akal. Mahaluhu fil qalbi. Akal itu tempatnya pada hati. Wa nuruhu fi dimagi. Kemudian terpancar cahayanya pada otak. Subhanallah. Jadi akal tempatnya dalam hati, cahayanya terpancar dalam otak. Oleh karenanya jangan heran kalau kita menemukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang lewat akal. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan akidah yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala lewat akalnya. Yang pertama ketemu pohon besar. Oh, ini Allah. Tapi ternyata pohon besar itu lama-lama menjadi tua, kemudian menjadi busuk. Masa Allah busuk? Kata akalnya. Enggak mungkin Allah busuk. Besok bertemu dengan apa? Dengan matahari. Tapi lama-lama matahari tenggelam. Kata akalnya, matahari. Masa Allah tenggelam? Malam bertemu dengan bulan. Tapi lama-lama bulan pun tenggelam. Masa Allah tenggelam? Sehingga dapat kesimpulan dengan akalnya, Allah itu bukan pohon, Allah itu bukan matahari, Allah itu bukan bulan, akan tetapi Allah yang menciptakan pohon, yang menciptakan matahari,
dan menciptakan bulan. Ini berjumpanya Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala lewat akal. Tapi kesempurnaan tidak hanya pada akal. Oleh karenanya hidayah yang kelima yang disebutnya hidayatuddin. Hidayatuddin. Yang keempat, bukan yang kelima, hidayatuddin. Apa itu hidayatuddin? Hidayatuddin itu hidayah pengetahuan seseorang kepada materi agama secara sempurna. Itu hidayatuddin. Tahu yang mana yang hak, mana yang batal. Tahu mana yang haram, yang halal, mana yang haram. Mengetahui mana yang baik, mana yang buruk lewat pelajaran Al-Quran, lewat pelajaran hadis. Akan tetapi seseorang yang belajar Al-Quran dan belajar hadis, kemudian ia tahu terhadap Al-Quran, tahu terhadap hadis, tahu yang hak, tahu yang batal, tahu yang halal, tahu yang haram, tahu yang baik, tahu yang buruk, tidak serta-merta bahwa ia melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Tidak serta-merta melaksanakan yang halal itu. Tidak serta-merta ia mampu melaksanakan yang hak itu. Betul enggak? Banyak orang yang tahu hak, banyak orang yang tahu benar halal, banyak orang yang tahu baik, tapi dia tidak melaksanakan hak, tidak melaksanakan kebaikan itu dan tidak melaksanakan kehalalan itu. Betul enggak? Senukugronya itu Al-Quran itu dihafal. Tahu dia hak dan batal berdasarkan Al-Quran. Tahu baik dan benar berdasarkan Al-Quran. Akan tetapi senukugronya tetap kafir. Jadi pengetahuan terhadap Al-Quran tidak dijamin seseorang itu bisa dapat melaksanakan Al-Quran. Banyak kiai yang masih merokok. Ustadz masih merokok. Dan awas santri-santri merokok. Begitu. Kalian tidak mendapatkan hidayah kalau merokok. Tidak mendapatkan hidayah. Oleh karenanya penting kita mengetahui hidayah yang kelima. Hidayah yang kelima itu adalah hidayatut taufik. Sudah sampai belum waktunya? Sudah lewat. Nanti kita hidayatut taufik kita bahas pada Jumat yang akan datang. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Abah. Sengaja didiamkan Abah karena enak banget tanggungnya. Mohon maaf Bapak-bapak, ya Allah. Terima kasih Abah. Insyaallah kita lanjutkan Jumat depan bersama Abah tercinta. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi pewaris para nabi. Ini anak Arifin yang ke-6 dari yang kedua. Sementara ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.